Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids pagi ini. Adik-adik, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan juga kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, bahkan setiap berkat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas melakukan kegiatan kami mau untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, beri kami hikmat supaya kami boleh peka akan suara Tuhan dan kami boleh dengar-dengaran, boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Merlin mau tanya nih, kira-kira kalian suka gak sih dengan sesuatu yang sudah lama? Contohnya tas yang lama. Pastinya pengennya tas yang baru kan? Mainan yang lama, contohnya Lego. Wah, udah lama nih, udah rusak, ada yang sudah sebagian pecah dengan mainannya. Pasti pengennya yang baru kan? Nah, judul renungan kita hari ini adalah yang lama dan yang baru. Oke adik-adik, yuk semuanya ambil Alkitabnya. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka di Roma pasal 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Yuk, mari kita buka Alkitab kita di Roma pasal 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kak Merlin akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Oke? Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Wow, adik-adik, ternyata kita sangat beruntung ya, punya Tuhan Yesus yang membawa kita dari kehidupan yang lama menjadi ke dalam kehidupan yang baru. Kalau seandainya nih kita hidup dalam kehidupan yang lama, selalu melakukan dosa yang tidak disukai Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, apa jadinya hidup kita? Pasti kita masuk ke dalam neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, memberikan kita anugerah, hadiah yang sangat indah dan istimewa, sehingga Dia memberikan kita kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru seperti apa nih adik-adik? Yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dikatakan ya adik-adik, katanya dulu nih kehidupan kita yang lama itu bahwa kita tidak melakukan yang baik. Sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang jahat. Sebenarnya kita tahu sih kalau mencuri itu tuh tidak baik, tetapi seringkali itu yang kita lakukan. Kayaknya nyontek itu memang tidak baik, tapi pas ujian ulangan, soal ini tuh susah banget, lihat dikit lah.
gitu ya. Jadi ini yang dimaksud nih, bahwa saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Kita mah pengennya tidak menyontek ya, tetapi pada kenyataannya ternyata yang dilakukan itu menyontek. Nah, sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Nih dikatakan di Alkitab juga bahwa kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, adalah manusia yang masih penuh dengan dosa, manusia yang hidup di dalam dosa. Dosa itu apa sih adik-adik? Dosa itu adalah tidak tepat sasaran, ya, melenceng gitu ya. Kalau orang memanah harusnya poinnya di sini nih, tapi ternyata ketika dia melepaskan anak panahnya, harusnya di sini nih. Mana tadi? Di sini. Dia ke sini. Nah, itu dia, tidak tepat sasaran. Tuhan bilang jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati, hormatilah orang tuamu. Tapi mama saya suka marah-marah. Udahlah, kalau saya disuruh nggak mau ikutin. Nah, contohnya, aduh Tuhan, hari ini tuh hari Minggu, tapi aduh saya masih ngantuk. Ya udahlah, saya tidur aja. Nah, itu kan sudah tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Merlin mau ngajak nih adik-adik supaya kita tetap menjadi manusia yang baru, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi masih tetap mau menjadi manusia lama atau menjadi manusia yang baru? Kira-kira pilih yang mana? Oke, nah hari ini yuk mari kita bersama-sama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, perbuatan-perbuatan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dulunya kita suka nyontek, sekarang jangan pernah menyontek lagi. Kalau dulunya kita sering membantah orang tua kita, yuk mulai hari ini kita taat, kita dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kalau dulunya kita malas ke gereja, yuk sekarang rajin ke gereja, walaupun hujan ya tetap ke gereja. Kalau dulunya kita tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yuk sekarang mari kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab terjemahan baru 2, nih adik-adik, dikatakan di ayat yang terakhir bahwa syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Jangan sampai itu adik-adik dilakukan, tetapi mari kita melayani Tuhan karena kita tahu bahwa Dialah yang memberikan kita hukum atau perintah, peraturan yang harus kita taati supaya kita terus menjadi manusia yang baru, tidak tinggal di dalam kehidupan kita yang lama. Siap adik-adik menjadi manusia yang baru? Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak tinggal di dalam perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang baru Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kami mau untuk taat, mau dengar-dengaran, mau mengasihi Tuhan melalui perbuatan kami, sikap kami, perkataan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.